Program ketahanan pangan menjadi strategi utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Dinas TPHP Provinsi Jambi kembali menerima vaksin PMK berjumlah 6.000 dosis. Pemerintah Kabupaten Tebo menyiapkan 3 program untuk membantu pemasaran UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi 6 Februari 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Arsela Amalia, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, program ketahanan pangan menjadi strategi utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Melalui berbagai inisiatif di sektor pertanian, pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan lokal serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci terus menggencarkan program ketahanan pangan sebagai strategi utama dalam upaya penguatan pangan lokal dan pemberantasan kemiskinan. Sektor pertanian memiliki akses yang mudah untuk menyentuh semua kalangan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif di sektor pertanian, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal serta membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang tengah dijalankan adalah pemberdayaan petani dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, dan alat pertanian, serta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Ketahanan pangan ya, di Kabupaten Kerinci, seperti yang kami sampaikan ini, kita semua keperluan masyarakat ada di Kabupaten Kerinci. Ya, jadi makanya kita sekarang ini terjadi inflasi, kenaikan inflasi misalnya di Provinsi Jambi. Masyarakat Kabupaten Kerinci sebenarnya diuntungkan. Ya, misalnya beras naik, petani kita diuntungkan, harga tinggi. Dengan program tersebut, pemerintah daerah berharap angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci dapat terus ditekan. Selain menciptakan kemandirian pangan, upaya ini juga bertujuan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merestorasi lahan gambut yang rusak dengan menanam ribuan pohon. Sebanyak 15.112 bibit sudah ditanam sejak tahun 2022 lalu. Lahan gambut di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dan 2019. Kebakaran ini menyebabkan rusaknya vegetasi gambut dan menghanguskan sebagian kawasan perhutani sosial atau hutan kemasyarakatan di desa tersebut. Kawasan perhutani sosial di Desa Jatimulyo ini berdekatan dengan hutan lindung gambut Londrang, yang merupakan bagian dari salah satu kawasan hidrologi gambut penting di Provinsi Jambi. Beberapa kawasannya sangat rentan terhadap kebakaran lahan di musim kemarau karena air permukaan yang lebih kering dan dekomposisi tanah gambut. Guna mengembalikan vegetasi gambut dan produktivitas perhutani sosial, warga Desa Jatimulyo melakukan restorasi lahan gambut dengan menanam ribuan bibit pohon. Program perlindungan dan pemulihan atau restorasi lahan gambut yang dilakukan Gapoktan Wonolestari ini juga didukung oleh Belantara Foundation. Program ini untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut melalui agroforestry. Fasilitator Belantara Foundation Randy mengatakan sejak tahun 2022 hingga kini sebanyak 15.112 bibit tanaman sudah ditanam di lahan seluas 15 hektar. Kami dari Belantara Foundation bekerjasama dengan Gapoktan HUT Wonolestari, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
yang didukung oleh One Tree Planted, Jejakin, dan Gojek. Di sini kami melaksanakan program Sumatera Peatland Restoration, di mana kami melakukan restorasi di lahan gambut bekas terbakar dan lahan gambut tidur yang di sini kami menanam lebih kurang 32.300 bibit yang terdiri dari bibit kopi, bibit pinang, bibit nangka, dan bibit jengkol di lahan seluas 45 hektar. Latar belakang kami memilih lokasi di sini karena lahan di sini merupakan berbatasan langsung dengan HLG Londrang atau hutan lindung gambut Londrang, di mana daerah di sekitar Londrang di sini merupakan lahan yang sangat rawan terjadinya karhutla. Perizinan pengelolaan perhutani sosial seluas 93 hektar di Desa Jatimulyo diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani Wonolestari. Izin diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018 lalu. Di perhutani sosial ini, masyarakat dapat melakukan pengelolaan hutan dan mengambil manfaat dari kawasan hutan. Pasca kebakaran tahun 2019 lalu, hanya sebagian kecil tanaman di perhutani yang masih tersisa. Melalui restorasi ini, masyarakat berharap dapat mengembalikan produktivitas perhutani yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Eba, Lebri, Andri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemanfaatan sisa tanaman dengan metode mulsa tanpa olah tanah atau MTOT memiliki dampak positif bagi petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Selain itu, metode ini juga dapat mencegah warga membuka lahan dengan cara dibakar. Program Udara Bersih Indonesia atau UBI merupakan upaya memberikan pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman edukasi, praktik pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan, efektif dan efisien, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Ada beberapa metode yang digunakan dalam Program Udara Bersih Indonesia, yakni metode mulsa tanpa olah tanah atau MTOT, bedengan kayu, membuat kompos melalui ayam serasa dalam, dan membuat pupuk daun dengan cangkang telur. Salah seorang petani udara bersih Indonesia di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Abdul Wahab mengatakan, metode mulsa tanpa olah tanah atau MTOT merupakan metode yang ramah lingkungan, karena pemanfaatan sisa tumbuhan pasca panen menjadi sarana dalam melakukan aktivitas taninya. Metode ini memiliki dampak positif terhadap pertanian, yakni hasil panen yang meningkat, buah yang lebih segar, dan meminimalisasi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia bisa ditekan sampai tinggal 20% kita menggunakan pupuk kimia untuk pemicunya. Selebihnya itu organik semua. Menjelang lahan ini sudah jadi dari pupuk organik yang mulsa rumput. Setelah normal kita sudah tinggalkan sama sekali masalah kimia. Dulu kita di situ mencoba menggunakan mulsa plastik. Itu 2 kali panen selesai. Nah, ya. Yang contohnya kan banyak itu, makanya saya bertekad meninggalkan yang kimia pakai plastik gitu. Sementara, Fasilitator Field Indonesia Provinsi Jambi, Feki Okrizal mengatakan, pihaknya telah memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan dalam menciptakan udara bersih di Indonesia, terutama metode MTOT yang sangat kompleks manfaatnya. Karena secara langsung petani turut menciptakan udara bersih, mencegah terjadinya karhutla, meningkatkan hasil produk, serta menjaga kelembapan tanah. Kita sudah berjalan, sudah melewati 4 tahun. Nah, artinya kita sudah melakukan pelatihan kepada petani, kader-kader yang sudah kita latih. Kemudian kita jadikan tim manajemen di kabupaten dan juga para kader yang ada di Tanjung Jabung Barat. Kemudian para petani juga telah melakukan uji coba dempot. Untuk membangun keberlanjutan program udara bersih Indonesia, turut dilakukan kegiatan lokakarya dengan para mitra yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seluruh mitra, baik eksekutif maupun legislatif, diharapkan dapat mendukung program tersebut agar para petani sejahtera dan mendukung peningkatan swasembada pangan sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.
Dinas TPHP Provinsi Jambi kembali menerima vaksin PMK berjumlah 6.000 dosis. Vaksin tersebut akan didistribusikan ke kabupaten kota dalam Provinsi Jambi untuk mencegah terjadinya penyakit mulut dan kuku pada ternak. Setelah menerima 2.700 dosis vaksin PMK pada Januari lalu, Dinas TPHP Provinsi Jambi kembali menerima vaksin PMK pada Rabu 5 Februari kemarin. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas TPHP Agus Salim, Provinsi Jambi kembali menerima vaksin PMK berjumlah 6.000 dosis atau sekitar 240 botol. Dari total 17.400 dosis vaksin yang diusulkan ke pemerintah pusat, Provinsi Jambi telah menerima 8.700 dosis vaksin. Vaksin PMK nantinya akan disebarkan ke kabupaten kota dan Provinsi Jambi untuk disuntikan ke ternak sapi dan kerbau agar tidak terpapar PMK. Pemberian vaksin PMK pada ternak merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mencegah penularan PMK. Para peternak juga diminta untuk memantau kondisi kesehatan ternak mereka agar terhindar dari PMK. Titi, TVRI Jambi melaporkan. Rasionalisasi anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat berdampak pada pembangunan fisik di Kabupaten Merangin. Dana yang bersumber dari APBN yang rencananya digunakan untuk pembangunan fisik dialihkan untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia. Setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran pembangunan fisik di Kabupaten Merangin dialihkan untuk mendukung program makanan bergizi gratis yang merupakan program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin, Masyuri, mengatakan dana lokasi khusus atau DAK sebesar 27,8 miliar rupiah yang sebenarnya untuk perbaikan dan pembangunan jalan, serta dana lokasi umum atau DAU sebesar 48,1 miliar rupiah untuk pekerjaan umum dikenakan rasionalisasi dan dialihkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Sedangkan terkait alokasi dana yang dibebankan pada APBD masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Pasti berdampak pembangunan fisik, kami akan lihat karena kami harus merubah penjabaran APBD tahun 2025. Kami akan meminta petunjuk pimpinan kami, pejabat Bupati Merangin, seperti apa kami harus melaksanakan kegiatan yang infrastrukturnya sudah terhapus ini. Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Merangin, Zainal Abdin, mengatakan jalan kabupaten di daerah ini mencapai 1.184 km. Sekitar 60% jalan ini telah mengalami kerusakan ringan dan kerusakan berat. Pemerintah Kabupaten Merangin setiap tahunnya memprioritaskan perbaikan jalan tersebut, namun perbaikan jalan terkendala dengan keterbatasan APBD dan kini turut terdampak dari rasionalisasi anggaran. Jadi kalau ini dana ini nanti memang terkena refocusing atau penghematan, tentu sulit bagi kita untuk menggantinya dari pos mana seperti itu. Karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat agar kalau memang ini menjadi salah satu target untuk penghematan atau rasionalisasi, kita berharap dana ini kembalikan lagi lah untuk infrastruktur di Merangin. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Merangin telah mengikuti rapat secara daring dengan pemerintah pusat terkait rasionalisasi anggaran. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Merangin akan mengadakan rapat untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan pemerintah pusat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kota Sungai Penuh menetapkan Alvin Bakar dan Azhar Hamzah sebagai wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melakukan inovasi perekaman digital dengan mengembangkan aplikasi identitas kependudukan digital guna memudahkan masyarakat dalam mengakses data pribadi serta mengurangi kebocoran penyalahgunaan data.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terus melaksanakan inovasi di era digitalisasi ini. Pemerintah Kota Jambi mengembangkan aplikasi pencatatan kependudukan berbasis digital. Identitas Kependudukan Digital atau IKD merupakan aplikasi menyimpan data kependudukan secara digital di perangkat gawai. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Nirwan mengatakan, aplikasi IKD berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nirwan berharap, dengan adanya aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses data kependudukan pribadi dengan lebih mudah dan dapat mengurangi kebocoran penyalahgunaan data. Adli, TVRI Jambi melaporkan. Keterbatasan tidak mengurangi semangat siswa SLB penyandang disabilitas tunarungu Sri Sudewi untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran melalui metode isyarat dengan gerakan tangan dan bibir. Puluhan siswa-siswi SLB yang tergabung dalam Taman Belajar Al-Quran Isyarat atau TBAI Al-Fatih sangat antusias mengikuti kegiatan belajar membaca Al-Quran. Keterbatasan yang dimiliki siswa-siswi SLB tidak menyurutkan semangat mereka untuk dapat membaca Al-Quran. Salah satu siswa peserta TBAI Aulia Rizky Ardila dengan bahasa isyarat mengatakan sangat senang dengan adanya program belajar membaca Al-Quran di sekolah, sehingga dirinya dapat membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa isyarat. Aulia berharap teman-teman tuli lainnya juga dapat ikut belajar membaca Al-Quran. Gimana perasaan Aulia sekarang sudah belajar mengaji isyarat, gimana rasanya? Aulia merasa senang sekarang sudah bisa mengaji. Kemarin belum bisa. Sekarang sudah lama belajar sekarang. Belajar mengaji isyarat sudah bisa dengan lancar. Sementara itu, guru baca Al-Quran Isyarat Syafrina Maulana mengatakan, kegiatan ini berawal dari keprihatinan terhadap anak-anak penyandang tunarungu yang belum ada akses untuk membaca Al-Quran. Setelah melalui diskusi guru di SLB tersebut, maka muncullah inisiatif untuk mengadakan pelatihan membaca Al-Quran Isyarat khusus guru SLB seprovinsi Jambi. TBAI sendiri itu Taman Baca Al-Quran Isyarat, sebenarnya ini kita berawal dari bahwa kita melihat anak-anak kita yang dari jurusan tunarungu ini tidak bisa bacaan sholat, kemudian mereka juga belum kenal dengan yang namanya huruf hijaiyah, apalagi mengaji Al-Quran. Jadi sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita yang tunarungu, sehingga muncullah sebuah ide, kemudian kami membicarakan hal ini dan kami sempat mendatangkan dosen dari Jogja untuk pelatihan membaca Al-Quran Isyarat. Gitu. Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya komunitas sosial teman kecil yang menyediakan semua perlengkapan yang diperlukan. Ketua Teman Kecil Intan mengatakan pihaknya akan mendukung dan memberikan motivasi bagi anak-anak penyandang disabilitas tunarungu untuk belajar membaca Al-Quran dengan memberikan berbagai perlengkapan yang diperlukan. Hari ini kita sedang berada di Taman Belajar Al-Quran Isyarat Al-Fatih. Kami dari Yayasan Keluarga Teman Kecil membangun TBAI ini bersama dengan SLB Sri Sudewi, Provinsi Jambi, yaitu kita berkolaborasi bersama menciptakan dan membentuk TBAI ini dengan tujuan adalah agar anak-anak disabilitas tunarungu khususnya bisa lebih memahami Al-Quran, dan pada nantinya kita juga berharap dari mereka mulai menghafal atau mulai mengetahui tentang agama, terkhusus untuk Al-Quran isyaratnya, dan mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran juga nantinya. Taman Belajar Al-Quran Isyarat yang diadakan sekali dalam 1 minggu ini diikuti oleh siswa dari SDLB, SMPLB, dan SMALB Sri Sudewi. Yazid Santoso, TVRI Jambi, melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh tetapkan Wali Kota Sungai Penuh terpilih periode 2024 ke 2029 kepada paslon nomor urut 1 yaitu Alvin Bakar dan Azhar Hamzah. Ketetapan itu dilakukan setelah dilaksanakan sidang putusan oleh Mahkamah Konstitusi pada Selasa 4 Februari 2025. KPU Kota Sungai Penuh menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Sungai Penuh periode 2024-2029 kepada pasangan calon nomor urut 1 yaitu Alvin Bakar dan Azhar Hamzah. Penetapan wali kota terpilih oleh KPU Kota Sungai Penuh dilakukan setelah dilaksanakan sidang putusan MK pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Zumiral Lestari mengatakan, paslon Alvin Bakar dan Azhar Hamzah memperoleh suara sebanyak 21.462 suara atau sebanyak 38,07 dari total suara sah. Penetapan wali kota terpilih dilakukan pada sidang pleno KPU pada hari Rabu di Grand Hotel Kerinci. Jumiral juga menambahkan untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan penetapan wali kota terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Sungai Penuh dan akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya, dukung swasembada pangan, PT PN 4 Palmco menggunakan sebagian lahan sawit untuk menanam padi gogo. Terima kasih masih menyaksikan Jambi hari ini di dalam segmen editorial. PT PN 4 Palmco berkomitmen mendukung program swasembada pangan. Pihaknya menggunakan sebagian lahan sawit untuk digunakan menanam padi gogo di Jambi. PT Perkebunan Nusantara 4 Palmco berkomitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. 5 hektar lahan sawit di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi digunakan untuk menanam padi gogo dengan sistem tumpang sari di lahan tanam ulang sawit yang dikelola masyarakat. Direktur Utama PT PN 4 Palmco Jatmiko Santosa mengatakan, secara nasional ada 280 hektar lahan yang berpotensi dapat ditanam padi gogo. Diharapkan adanya sinergitas dari pihak terkait untuk mewujudkan program swasembada pangan. Jatmiko menjelaskan, padi gogo dapat tumbuh di lahan yang kurangnya serapan air atau tanah kering, sehingga sebagian lahan sawit yang masuk dalam usia peremajaan juga akan ditanami padi gogo. Nah, itu kan ada potensi hampir 3 juta hektar. 3 juta hektar tanam ulang atau tanaman sawit milik masyarakat yang belum tanam ulang, yang sudah tua umurnya, yang harus tanam ulang. Dari 3 juta tadi, karena ini sifatnya tumpang sari, itu kurang lebih sekitar hampir 280.000 hektar yang bisa ditanami oleh padi gogo. Sinergi kita bersama, dan saya kira dari Palmco, kemudian dari Provinsi Jambi, ini melakukan kegiatan penanaman tumpang sari padi gogo di lahan sawit, terutama di peremajaan ya. Dan ini mendukung program swasembada pangan yang harus kita capai secepat-cepatnya sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung penuh program swasembada pangan. Tidak hanya PT PN, Pemprov juga akan menggandeng perusahaan lain dalam mewujudkan swasembada pangan. Ini bagian dari upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang dicanangkan oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Jadi tidak ada alasan bagi kita, seluruh provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten kota harus mendukung itu. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Bupati Bungo Mashuri melantik Datuk Rio atau Kades pergantian antar waktu Dusun Sekapur Sirih. Mashuri berharap Datuk Rio terpilih dapat menjaga koordinasi yang baik untuk mewujudkan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dusun.
Bupati Bungo Mashuri melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap Datuk Rio atau Kades, penggantian antar waktu atau PAW Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. PAW ini dilakukan karena Datuk Rio yang sebelumnya meninggal dunia dan akan diganti oleh Datuk Rio Antoni Nuzerman yang merupakan hasil dari pemilihan masyarakat. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, pemerintah desa memegang peranan penting dan strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan unsur terdekat dengan masyarakat. Sebagai pemimpin, Datuk Rio atau Kades diharapkan mampu membuat keputusan yang tepat, cepat, adil, dan bijaksana dalam setiap kebijakan yang diambil. Mashuri berharap Datuk Rio yang telah dilantik dapat menjaga koordinasi yang baik untuk mewujudkan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dusun. Pertama kami menyampaikan ucapan selamat ke Datuk Rio Antoni Nuzerman ini yang sudah dipilih masyarakat. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas sisa masa jabatan ini. Kemudian kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung beliau memajukan Dusun Sirih Sekapur ini. Datuk Rio Antoni Nuzerman juga diberi gelar adat sebagai Rio Nalo Nuring Certih yang dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM. Pada pelantikan ini juga dilakukan pembacaan fakta integritas yang berisikan tidak boleh melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah Datuk Rio, tidak mengkonsumsi minuman keras, dan melakukan judi online. Selain itu, juga dilaksanakan prosesi penyerahan anak negeri berupa kepala kerbau yang diarak oleh beberapa warga untuk diserahkan kepada pemimpin negeri, yakni Bupati Bungo sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. OJK Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke TVRI Jambi. Kunjungan ini untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sehat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya beserta tim melakukan kunjungan kerja ke TVRI Stasiun Jambi. Tim OJK Provinsi Jambi disambut hangat oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni beserta jajaran. Dalam kunjungan ini, OJK Provinsi Jambi dan TVRI Jambi berdiskusi untuk membahas kerjasama yang akan dilakukan. Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya mengatakan, pihaknya akan menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan di Provinsi Jambi. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan agar masyarakat mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan itu punya banyak fungsi, terutama untuk mengawasi, mengatur, dan melindungi, termasuk masyarakat. Jadi kami berpikir bahwa media itu adalah salah satu prime stakeholder kami. Dan TVRI kami berharap banyak untuk bisa berkoordinasi, bersinergi dalam hal edukasi sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi kita di Provinsi Jambi. Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni menyambut baik rencana kerjasama yang ditawarkan oleh OJK Provinsi Jambi. TVRI siap untuk menampilkan berbagai program acara yang berfokus pada edukasi keuangan. Kita merencanakan bagaimana giat ekonomi di Provinsi Jambi ini akan tumbuh, UMKM juga akan tumbuh. Nanti kita akan membuat suatu program acara, direncanakan nanti mungkin di TVRI Stasiun Jambi ini suatu event. Dulu pernah juga kita selenggarakan misalnya bazar pasar murah, seperti itu. Bisa juga nanti pameran produk-produk di bawah jajaran OJK ataupun perbankan, leasing, dan termasuk juga asuransi. Nah ini bisa kita pameran bersama di TVRI, sehingga dengan menyelenggarakan acara-acara seperti ini, geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sendiri akan tumbuh. Dengan rencana kerjasama ini, OJK Provinsi Jambi berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sehat, serta membawa manfaat bagi masyarakat Provinsi Jambi. Andri Wijaya, Lebriansyah, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya nahkoda kapal Twin Power ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kapal tugboat yang menabrak jembatan besi. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Ditpolairut tetapkan nahkoda kapal Twin Power sebagai tersangka dalam insiden kapal tugboat yang menabrak jembatan Muaro Tembesi. Nahkoda kapal kini telah ditahan penyidik Ditpolairut Polda Jambi. Proses penyidikan terhadap insiden kapal tugboat Twin Power yang menabrak jembatan Muaro Tembesi akhirnya menemukan titik terang. Pada proses penyidikan, YD, nahkoda kapal, akhirnya ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini lantaran YD terbukti melanggar pasal 302 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Saat insiden tersebut, surat izin berlayar atau SIB dianggap tidak memenuhi unsur berlayar dan tidak sesuai dengan data manifest. Nahkoda kapal terancam hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Saat ini penyidik telah menahan nahkoda kapal tersebut di rutan Ditpolairut Polda Jambi. Untuk perkembangan sekarang kita masih dalam proses sidik. Ini sudah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan, sekarang sudah ditetapkan tersangka. Untuk pasal yang dikenakan, Pak? Pasal yang dikenakan pasal 323, ini ancamannya 10 tahun. Bang, kalau boleh tahu mengenai SPB-nya apakah sesuai dengan yang diperuntukannya atau bagaimana? SPB-nya berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa ada salah satu syarat dari SPB ini yang gugur. Artinya tidak memenuhi syarat. Jadi berdasarkan keterangan saksi ahli ini gugur SPB-nya. Sebelumnya, kamera CCTV merekam detik-detik kapal tugboat angkutan batubara menabrak tiang fender jembatan Muaro Tembesi pada 22 Januari lalu, yang mengakibatkan robohnya tiang penyangga fender jembatan Muaro Tembesi. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Meski bertujuan untuk menghindari praktik spekulasi harga di tingkat pengecer, namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terkait gas LPG 3 kg yang menyatakan sejak 1 Februari 2025, gas LPG 3 kg hanya dapat dibeli di pangkalan resmi terdaftar di Pertamina menuai tanggapan dari berbagai pihak. Meski kebijakan ini bertujuan untuk memastikan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah serta menghindari praktik spekulasi harga di tingkat pengecer, namun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pengamat kebijakan publik Zakli Hanafi Ahmad mengatakan, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, pemerintah juga harus memperhatikan kelancaran dan memastikan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di pelosok-pelosok desa di Provinsi Jambi. Nah, sebenarnya ini perlu kita perhatikan. Pemerintah sebenarnya lebih baik membuat aturan regulasi bagaimana yang mengecer tadi. Nah, jadi pengecer-pengecer yang awalnya tadi tidak resmi ini kan bisa kita sosialisasikan agar mereka bisa menjadi resmi. Zakli berharap pemerintah segera memantapkan regulasi solusi terkait pengecer dapat menjadi agen resmi gas LPG 3 kg dari Pertamina untuk mengurangi polemik di tengah masyarakat, serta menghindari praktik spekulasi harga di tingkat pengecer. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arsela Amalia. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.